Buku daftar arus pasang surut berisi tabel-tabel yang menunjukkan keadaan air naik atau surut di perairan tertentu pada tiap-tiap tanggal, jam di masing-masing bulan selama 1 tahun. Buku ini digunakan utamanya adalah untuk menentukan kapan waktu yang tepat bagi kapal untuk memasuki suatu perairan agar kapal tersebut tidak kandas. Berikut adalah cara membaca buku daftar arus pasang surut tersebut. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu penjelasan mengenai bagian-bagian yang ada di dalam tabel daftar pasang surut. Tulisan Sungai Kapuas Kecil menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan tabel arus pasang surut di Sungai Kapuas Kecil. 00 derajat 1 menit selatan, 109 derajat 1 menit timur merupakan koordinat di Sungai Kapuas Kecil di mana tabel arus pasang surut tersebut digunakan. Januari 2011 adalah bulan dan tahun di mana tabel ini dapat digunakan. Tulisan ketinggian dalam meter menunjukkan bahwa angka-angka yang terdapat dalam tabel tersebut merupakan angka ketinggian pasang surut yang dinyatakan dalam meter. GMT plus 7 menerangkan bahwa Sungai Kapuas Kecil berada pada wilayah yang memiliki perbedaan waktu 7 jam lebih cepat dari waktu Greenwich. Baris dengan simbol J menunjukkan jam dari jam 1 hingga jam 24. Kolom dengan simbol T menunjukkan tanggal selama 1 bulan penuh di bulan Januari 2011. Tanda bintang di samping kanan angka pada tabel menunjukkan kondisi pasang tertinggi atau surut terendah pada hari itu. Cara membaca tabel pasang surut adalah dengan cara melihat titik potong antara tanggal tertentu dengan jam tertentu. Jadi, pada tanggal 6 Januari 2011 jam 13.00, tinggi pasang air sungai adalah 1 meter. Berdasarkan tabel tersebut. Selanjutnya, jika diketahui pada tanggal 6 Januari 2011 jam 13.00 tinggi pasang air sungai adalah 1 meter dan pada jam 14.00 tinggi pasang adalah 0,9 meter, maka berapakah tinggi pasang air pada jam 13.30? Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Melalui tabel, terlihat bahwa selisih waktu antara jam 14.00 dengan jam 13.00 adalah 1 jam atau 60 menit. Dari tabel tersebut juga dapat dihitung bahwa selisih tinggi air antara jam 14.00 dengan jam 13.00 adalah 1 meter dikurangi 0,9 meter, sama dengan 0,1 meter. Sehingga perbedaan tinggi air setiap menit adalah sebesar 1 menit dibagi 60 menit, kemudian dikali dengan selisih tinggi air, yaitu 0,1 meter. Dan hasilnya adalah 0,0016 meter. Dengan demikian, maka tinggi air pada jam 13.30 adalah 1 meter, yaitu tinggi air di jam 13.00 dikurangi dengan 10 menit dikali dengan 0,0016 meter. Sehingga 1 meter dikurangi 0,048 meter, sama dengan 0,952 meter. Simbol minus atau pengurangan dilakukan adalah karena berdasarkan tabel, dari jam 13.00 ke jam 14.00 tinggi air mengalami penurunan atau pengurangan. Seandainya dari jam 13.00 ke jam 14.00 tinggi air semakin meninggi atau meningkat, maka simbol negatif diganti dengan positif atau dijumlahkan. Berikutnya kita lihat studi kasus berikut ini.
pada tanggal 5 Januari 2011, suatu kapal dengan syarat atau draft 6,5 meter akan memasuki Sungai Kapuas Kecil, di mana diketahui pada peta Sungai Kapuas Kecil memiliki kedalaman air 5 meter. Dengan under keel clearance atau UKC sebesar 0,5 meter, pada jam berapakah kapal dapat memasuki Sungai Kapuas Kecil tersebut agar tidak kandas? Untuk menyelesaikan persoalan ini, digunakan buku daftar arus pasang surut dan lihat penyelesaiannya pada video selanjutnya. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.